nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini kita membaca kitab Kanzun Najah was Surur, mengetahui apa saja keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Zulhijjah. Karena sayang ya, berlalu bulan yang mulia tapi kita kada tahu tentang kemuliaan bulan tersebut. Nah, jadi insyaallah kita baca apa saja yang dianjurkan oleh ulama kita di bulan Zulhijjah ini. Bayan ma yutlab fi Dzulhijjah. Ini menerangkan apa aja yang dianjurkan bagi kita umat muslimin di bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana kita ketahui, bulan Dzulhijjah ini ya mungkin kita masyarakat awam mengetahui bulan Dzulhijjah ini bulan haji. Hingga situ aja ya Allah. Padahal bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita sebagai mukmin, sebagai muslim itu dianjurkan memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, salah satu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ujar Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jumlah atau bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Kemudian di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada 4 bulan tersebut adalah bulan Zulhijjah. Nah, jadi bulan Zulhijjah ini satu kita pahami bahwasanya salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai mukmin dianjurkan memuliakan, mengagungkan sesuatu yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Ujar Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa min taqwal qulub, itu adalah salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita kawa memuliakan bulan Dzulhijjah ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan Dzulhijjah tepatnya 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, ulama mengatakan lebih afdol daripada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mohon bahasa kita kampungnya itu malam salikur. Kan kita kan bilangnya bulan Ramadan 20 ke atas bahimat, baamal, baibadah. Kenapa? Karena kita tahu bulan tanggal 21, 22, 23, 24 sampai akhir Ramadan itu adalah malam-malam istimewa.
Dan ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar, kan bulan Ramadan ini kan yang kita cari di bulan Ramadan ini Lailatul Qadarnya. Ya kalau Lailatul Qadarnya, wah bahimat, amaliyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ujar Allah Subhanahu wa taala, lamunnya kita ba'amaliyah pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya seolah ibadah melebihi daripada beribadah 1000 bulan. Melebihi daripada beribadah 1000 bulan. Nah, itu kalau yang kita di malam bulan Ramadan. Dan ujar ulama, malam Lailatul Qadar itu kebiasaan lebih rancaknya turun di malam salikur 20, 21 sampai akhir. Nah, ulama lagi mengatakan bahwasanya malam atau hari 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdol daripada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, ini banyak orang kada tahu. Ya, kenapa jadi lebih afdol, lebih utama, lebih istimewa? Dikarenakan 10 pertama bulan Dzulhijjah terkumpul 3 hari atau 3 malam yang mulia. Apa itu? Malam tarawiyah atau hari tarawiyah, hari Arafah lawan hari Idul Adha. Itu kan andaknya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya Allah, malam tarawiyah tanggal 8. Hari tarawiyah tanggal 8. Hari Arafah tanggal 9. Hari raya kurban atau Idul Adha tanggal 10. Apabila hari raya? Hari Minggu, ya kalau lah. Hari Minggu. Mau di Saudi Sabtu aja lah. Minggu juga lah. Oh ya, mungkin kita di Indonesia Minggu ya kalau karena penetapan awal bulan sidang isbat kita di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia MUI, itu bahwasanya hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat yang tadi itu sudah tanggal 1. Jumat tanggal 1 dah. Sabtu tanggal 2, Minggu tanggal 3, Senin tanggal 4, ini Selasa dah nih. 5, berarti hidup 5 hari dah. Selasa loh nih, Selasa. Maghrib tadi pindahnya. Sebelum maghrib itu bujur ya sanayan. Habis maghrib ini Selasa. Jangan pian samakan lawan tanggalan nasional. Mon tanggal nasional bujur aja jam 12 malam berganti tanggal. Mon tanggalan Arab berganti tanggalnya itu sebelum dan sesudah maghrib. Jadi sebelum maghrib itu di sanayan hari dah. Nih habis maghrib kita Selasa. Berarti sudah hidup 5 hari bulan Dzulhijjah. Nah jadi 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat afdol, sangat istimewa. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wal fajri walayalin asyar. Demi fajar, walayalin asyar, dan malam-malam yang 10. Maksudnya apa? Malam-malam yang 10 itu adalah malam-malam yang ada di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Makanya tuh deh, malam atau 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari besar, hari yang sangat istimewa, bahkan lebih istimewa daripada malam salikur. Dan kita sebagai mukmin, sebagai muslim dianjurkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisi rutinitas membaca Al-Qur'an tambahi lagi. Ya kan? Yang berisian rutinitas membaca tasbih, membaca salawat, membaca istighfar, sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang isyraq, sembahyang qabliyah ba'diyah, dan sembahyang-sembahyang yang lainnya ataupun ibadah-ibadah yang lainnya tambahi lagi. Ya kan? Khususnya di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kenapa garang? Jadi kita ini dianjurkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ujar Ibn Abbas, sahabat Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas. Ujar Abdullah bin Abbas,
wal amal fihinna yudha'ab bisab'umi'ah bahwasanya ibadah yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Nah, jadi pian membaca tasbih nih mulai malam ini sebujurnya kada mulai malam ini kada mulai Jumat tadi kita ini terlambat dah 5 hari. Ayo bareng tapi untung 2 tahu ya kalau nah, ngamun tahu ini nyaman kita nak mengamalkan ibarat kayak orang mau unjun dah umpannya ada tinggal melabuh aja lagi. Nah amunnya kada bisa umpan apa yang dilabuh. Jadi tahu sudah ya kalau. Nah jadi intinya saat ini kita berada di hari yang mulia dan dianjurkan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal fihinna yudha'ab bisab'u mi'ah. Ujar Abdullah bin Abbas, ibadah yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Sekali tasbih yang pian baca subhanallah 700 kali lipat tuh. Apanya pahalanya? Ya kan? Ada sebuting enggak ada 700. Alhamdulillah lipat gandanya 700. Allahu Akbar 700 kaliannya sedekah mintu jua membaca Al-Quran mintu jua membaca Yasin mintu jua membaca Tabarak mintu jua membaca istighfar mintu jua apapun ibadah yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah wal amal fihinna yudha'ab bisab'u mi'ah bahwasanya ibadah ketaatan amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Nah, apanya aja tuh? Nah, ini supaya kita itu semangat beribadah ya kalau namun kita tahu ibaratnya nangka ini sebujurnya beribadah itu apabila aja boleh. Cuma ya kalau ada yang ganal pahalanya, ada yang halus. Nangka kita mau unjun dah. Mau tahu oh di sana aja. Iwaknya ganal-ganal. Nah, jadi nyaman mau unjun nih ya kalau lah. Sebujurnya seberatan sumur itu iwak aja. Cuma ada yang halus, ada yang ganal. Amun tahu yang ganal baik yang ganal kita sikat ya kan. Nah mintuju kita beramal beribadah apabila aja boleh. Pian hendak beribadah apabila aja boleh. Cuma nih ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Nah, apanya aja tuh? Makanya kita dianjurkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini banyak-banyak beramal. Ya kan? Banyak-banyak beramal. Mun mahadang tahun kaina kalau pengen habis umur bener aku kaina aja gini ya. Ini 5 hari sudah lewat mau 5 hari ngalang-ngalang beramal beribadah model kisah rajin kayak itu kaina aja mahadang tahun kaina mulai awal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah anak beramal ya bujur-bujur mun sampat musia mati. Nah jadi apa namanya gunakan hari yang mulia ini di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dilipat gandakan 700 kali lipat juga an-nasyam yaum fiha ya'dil syam sanah. Ibadah puasa sebujurnya ya kalau kita dianjurkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini memperbanyak puasa selain ibadah-ibadah yang lain ya kalau cuma yang nomor 1 prioritaskan puasa dan sebujurnya dimulai sudah hari Jumat tadi tanggal 1 Dzulhijjah dimulai nih ya misalnya kita sudah karena kada tahu sudah ya kalau bismillah esok puasa hari Selasa esok puasa Selasa ya kalau esok berarti 5 lah 5 puasa hari Rabu puasa hari Kamis puasa hari Jumat puasa hari Sabtu puasa hari Minggu jangan puasa orang bahasa bela sapi. Jangan puasa kada dapat daging kan abian. Babagi kupon puasa jangan habis kada dapat. Iwas puasa, nya kada boleh puasa hari raya itu kada boleh. Apalagi hari Idul Adha. Kain aja guru aja puasa jangan. Anak puasa apa namanya bulan Dzulhijjah. Kain aja mahadang hari raya hanya puasaan. Paling orang hari raya kada puasa jadi puasa. Nah jadi puasa yang dilakukan di bulan Dzulhijjah khususnya di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah itu seolah-olah pahalanya kita mendapatkan puasa tahunan. Bayangkan kan puasa setahunan sehari aja kita puasa bulan Dzulhijjah.
Ramadan aja 30 hari sabulanan. Dia bilang, maitihi ke tanggal, babila juga ke hari raya aja. Maitihi batakon lawan kakawanan. Berapa hari lagi kita nih puasaan lah aja. Babila juga hari raya kan sabulanan aja sudah gelisah sudah. Bayangkan pian setahunan. Namun hendak mendapatkan pahala puasa setahunan, maka hendaklah inya berpuasa di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa anna siyama yaum fiha ya'dil siyam sanah. Orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah khususnya di 10 pertama seolah-olah dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa selama 1 tahun. Sehari puasa setahun, 2 hari, 2 tahun, 3 hari, 3 tahun. Intinya sehari berpuasa di bulan Dzulhijjah sama dengan berpuasa setahunan. Mun sampat koler bilang mangga bilang talalu benar. Itu yang selain tarawiyah dan hari Arafah lah. Amun hari Arafah lain kada setahun kada. Ujar Nabi Muhammad SAW, amun berpuasa di hari Arafah, siam yaum Arafah, uhtusiba Allah an yukaffir sanah alati qablah walati ba'dah. Orang yang berpuasa di hari Arafah, hari Sabtu insyaallah. Sabtu lah, karena kita hari Minggu, hari rayanya. Idul Adha nih. Minggu lah. Nah, hari Sabtu berarti hari Arafahnya. Siam yaum Arafah, orang yang berpuasa hari Arafah yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, uhtusiba Allah an yukaffira sanah allati qablah walati ba'dah. Maka dia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah selama 2 tahun. Tahun yang telah lewat dan tahun yang akan datang. Namun tahun yang telah lewat, guru paham aja kami. Tahun tadi banyak benar melakukan dosa. Tahun yang akan datang pun kayak apa kisahnya? Maka kami belum melakukan dosa lagi. Tahun kaina. Maksudnya ujar ulama yang diampuni tahun yang akan datang nih, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai inya menemui Arafah tahun yang akan datang. Nah, makanya mun hendak panjang umur, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Sabtu yang dihadap ini jangan kada puasa Arafah. Sanayan Kamis sudah sanayan Kamis kada tegawi. Arafah barang tegawi. Ya kan? Nah, uhtusiba Allah an yukaffir sanah allati qablah wallati ba'dah. Orang yang mengerjakan puasa hari Arafah maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun pengampunan dosa. Dosa yang telah lewat tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Nah, lawan pulang ini hari Arafah, ya kan? Itu disebutkan juga bahwasanya man shom yaum Arafah kan lahu ka ajr alfai am. Man shoma yaum Arafah kana lahu ka ajrin alfai am. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala ibadah selama 2 tahun. Ada juga hadis nangka itu. Intinya nih hari Arafah nih hari bagus. Ya kan, hari yang sangat istimewa. Jangan sampai kita ada berpuasa di hari Arafah. Ya mun kawa isuk memulai puasa lebih bagus lagi. Ada kawa isuk barang tarawiyah hari Arafah barang Jumat Sabtu barang hari tarawiyah lawan hari Arafah. Nang kayak apa Guru Jar? Ulun hendak berpuasa esok niatnya nang kayak apa? Sahajaku puasa esok hari bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Nyaman aja. Ya kan? Niat tuh yang penting harus pakai bahasa Arab kan. Ya harus bahasa Arab kan paham aja sahajaku puasa esok hari bulan Dzulhijjah karena Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat puasa sahajaku puasa esok hari tarawiyah. Lagian hari taraweh. Taraweh itu bulan Ramadan. Tarawiyah. Hari tarawiyah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Sabtu pasang pulang niat sahajaku puasa esok hari Arafah. Sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa garang sejarahnya hari Arafah itu Jan? Itu hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala terima taubat Nabi Adam. Nabi Adam itu kan ketika di dalam surga beliau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu usir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nah,
Lalu Nabi Adam meminta ampun lawan Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, amun pian kada maampuni dosa ulun, wa tarhamna mun pian kada sayang lawan ulun jar Nabi Adam, lanakunanna minal khasirin, maka kami menjadi orang yang sangat merugi. Diulang-ulang oleh Nabi Adam sebanyak-banyak mungkin. Tiba saatnya hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubat Nabi Adam. Nah, makanya sebagaimana ya kah Nabi Adam diterima taubatnya di hari Arafah, kita juga berharap di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah kita minta ampun kepada Allah, berharap dosa kita yang banyak diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagus tuh. Ketika di hari Arafah nih tanggal 9 Dzulhijjah, selain pian berpuasa, dianjurkan juga pian membaca doa Arafah. Kan amun orang haji kan di hari Arafah ini berdoa. Arafah itu arti Arafah itu bahasa Arab. Arafah itu bahasanya pengakuan. Nah, Arafah itu bahasa Arab. Pun bahasa kitanya itu pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan dosanya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tepatnya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan di antara doa yang bagus kita baca di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada di ratib haddad tadi. Lawan biasanya sembahyang maghrib, sembahyang subuh terbaca juga itu. Nah, itu dibaca sebanyak-banyaknya di hari Arafah. Kalaunya kawa bagus pian membaca sampai 1000. Banyaknya guru 1000 jan. Sehari juga, jangannya tiap hari ke 1000. Ayo ham begerunum-gerunum situ. Sehari aja, hari Arafah aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak-banyaknya di hari Arafah. Apabila memulainya guru jan, boleh kada baputus-putus, bapisah-pisah, dicicil, dikredit. Ini mahir pangkreditan ningali. Ya kendaraan dikredit juga, rumah dikredit juga, ibadah dikredit juga. Boleh kada dikredit? Boleh. Apabila mulai mengkreditnya mulai hari Jumat habis maghrib. Hari Jumat habis maghrib itu boleh sudah pian membaca. Ya kan? Habis hari Jumat habis maghrib sudah masuk hari Arafah. Sudah masuk hari Sabtu dah. Nah, baca lagi habis maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Malam Sabtu habis maghrib. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini dianjurkan di hari Arafah tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah kita memperbanyak membaca doa ini kalau bisa 1000 kali. Nah, ini dikatakan oleh ulama doa Arafah, doa hari Arafah yang ini. Maka zikir guru jam mana doanya? Nah, kalaunya bisa membaca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mun kau membaca muntung membaca hati bapinta-pinta. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katek sabigi hadirkan, ya Allah ulun hendak dosa diampuni, ya Allah ulun hendak hajat dikabulkan, ya Allah ulun hendak berkumpul lawan Nabi Muhammad, ya Allah ulun hendak selamat dunia dan akhirat, ya Allah ulun hendak penyakit diangkat, ya Allah ulun hendak panjang umur, ya Allah ulun hendak disehatkan badan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca di hari Arafah tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Muntung membaca hati bapinta-pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selain kita berpuasa ya kah, ini juga dibaca.
Ya kah? Ini juga dibaca. Itu disebutkan bahwasanya mamin mamin ayyam al amalu soleh fiha ahab ilallah azza wajal minhu fi hadil ayyam yakni ayyamul asyar. Ujar Nabi Muhammad nih, tidaklah malam ataupun siang yang digunakan sagan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian ada sahabat, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Seandainya wahai Rasulullah, ibadah amal soleh yang dikerjakan 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan pahala berjihad, mana ganalnya? Kan jihad itu kan ganal. Bahpin bayangkan berperang, ya kan? Itu mun kada mati luka tuh pasti, ya kah? Mati kadanya aja lagi itu jihad. Zaman Rasulullah itu kan berjihad itu hebat, ya kah? Pahalanya ganal. Lalu ada sahabat, wahai Rasulullah, seandainya ibadah atau pahala ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan pahala jihad, mana ganalnya? Ujar Rasulullah, ganalan pahala beribadah di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, terkecuali ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dalika bi syai'. Inya berjihad dan membawa hartanya, membawa semua apa yang inya punya, tulak berjihad fisabilillah, berperang nih, kemudian kada bebulikan lagi mati. Nah, ini mungkin bisa mengungguli pahala amal ibadah yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Makanya jangan sampai 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kita malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ibadah amal soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat, pun juga pahala puasa yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu sama dengan berpuasa setahunan. Apalagi di hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, insya Allah akan bertepatan di hari Sabtu ini. Itu orang yang berpuasa di hari Arafah, maka dia mendapatkan pengampunan dosa selama 2 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menggunakan hari-hari yang mulia ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit di sini disebutkan bahwasanya, sedikit lagi, bahwasanya orang yang memuliakan bulan Dzulhijjah, orang yang memuliakan bulan Dzulhijjah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan 10 kemuliaan mulai malam ini. Ya kah? Sebujurnya mulai Jumat tadi sudah. Mulai malam ini kita memulai, ya, kalau orang yang memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah mendapatkan 10 kemuliaan. Yang pertama, al barakah fil umur. Berkah umurnya berkah. Yang kedua, ziyadah fi malih, rajaknya luas. Diluaskan rezekinya, nyaman cari rezeki. Yang ketiga, al-hifid li'iyalih, dijagakan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Ya kah? Harta dijaga, keluarga dijaga daripada mara bahaya, kebakaran, kebanjiran, macam-macam ya, kalau kecurian dan mara bahaya yang lainnya. Yang keempat, takfir li sayyiatih, dapat menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Yang kelima, tad'if li hasanati, melipat gandakan pahala ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Yang ke berapa? Ada belum hitung satu. Yang pertama tadi ya, kalau berkah umur. 2, harta rezeki diluaskan. Kemudian 3, dijagakan daripada marak bahaya musibah. 4, dihapus segala dosanya. 5, dilipat gandakan pahala ibadah yang dilakukan di dalamnya. 6,
Yang keenam, at-taslil li sakaratih, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut. 7, ad-diya li dzalamati, diberikan cahaya yang sangat terang menderang tatkala di dalam kubur. Dalam kubur itu kan gelap. Ya Allah, itu kan orang yang menghidupkan, memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tarang kayak bagus pakai lampu neon aja. Maksudnya nyaman ya kalau di dalam kubur. Tarang itu maksudnya nyaman, bukan tarang pakai lampu neon, pakai memasang pakai PLN, enggak ada. Tarang tuh nyaman di dalam kubur, menjawab pertanyaan mungkar nangkir, nyaman. Ya kan selamat di dalam kubur. Kabar apa deh? Yang ketujuh, pulanglah. Yang ketujuh, yang ketujuh, at-tazkil li mizanihi, orang yang beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu dapat memberatkan timbangan amal ibadah kita. Nah, ya kah? Jadi mizan tuh nah ibaratnya kan kita nih kan ditimbang banyak jahatnya kah, banyak baiknya kah. Namun orang memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah, insya Allah nah Pak bahasa batu daceng itu ya kalau nah tak dipae ya kah. Nah, karena apa? Memuliakan bulan Dzulhijjah. Yang kedelapan, ke-9 nih. Wan najah min darakatih, karena di akhirat diberikan keselamatan. Yang ke-9 berarti yang ke-10 sudah gini. Camuh hitungannya. Wasu'ud ila darajatih, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kainanya di akhirat. Ulangin nah. Orang yang memuliakan man aqrama hadil ayam al-ashr. Orang yang memuliakan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, akramahullahu taala bi asyar karamat. Maka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kemuliaan. Yang pertama, umurnya berkah. Yang kedua, rezekinya diluaskan oleh Allah. Yang ketiga, dijagakan keluarganya, hartanya daripada segala bentuk bala musibah. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Yang kelima, dilipat gandakan pahalanya. Yang keenam, dimudahkan ketika sakaratul mautnya. Yang ketujuh, diterangkan di dalam kuburnya. Yang kedelapan, diberatkan di mizannya, timbangan amal ibadahnya. Yang ke-9, diselamatkan daripada akhiratnya. Yang ke-10, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kainanya di akhirat. Nah, mudah-mudahan ya kah mendengar kemuliaan ini dan keutamaan yang ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan dan beribadah dan memuliakan di bulan Dzulhijjah ini. Amin amin ya rabbal alamin.